Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tanggapan terkait sebagian ustadz menantang ustadz salafi untuk berdebat terkait maulid? Ini sebagian orang menganggap bahwa mengadu argumen ilmiah itu harus dengan cara duduk, kemudian debat, kepandaian berbicara menjatuhkan lawan. Ya tulis saja, yang punya alasan tentang maulid tulis. Ya. Nanti akan dibantah dengan tulisan juga. Itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana sini belum tentu dia punya waktu. Yang diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu. Iya. Dan namanya orang yang berbicara langsung, kadang sebagian orang dia punya kepandaian dari keahlian berbicara misalnya, bukan karena kebenaran dia menang, karena keahlian dan retorika. Dia bisa menang. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak menang, paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya. Itu lihat Firaun itu. Firaun itu, ya, jagoan retorika itu Firaun. Ya, harusnya dia itu sudah KO Firaun. Tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini, ya, pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja. Pengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang. Hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya? Kadang ada orang-orang punya retorika seperti Firaun. Ya. Dan ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari bahaya. Orang yang berbahaya adalah munafikun alimul lisan. Seorang munafik ahli dalam berbicara. Ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Ya, jelas ya. Tapi bukan artinya ahli sunnah. Kalau dia pandang ada maslahat untuk debat, untuk diskusi, bertemu langsung, bukan artinya mereka tidak mau. Ya, boleh saja. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan maslahatnya. Jelas dari manfaatnya. Ya, kalau tidak ada maslahat dan tidak jelas manfaatnya, ngapain buang-buang waktu? Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Kenapa ada madhab-madhab? Sehingga banyak orang yang fanatik. Ya, jangan salahkan madhabnya, salahkan yang fanatiknya. Ya, ya, sebab manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beraneka ragam dari madhab mereka. Dan mereka tidak dijadikan di atas satu umat. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Adalah manusia satu umat lalu mereka berselisih. Perselisihan itu Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan ada orang yang fanatik dan menyesal pada hari kiamat. Allah berfirman wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari di mana tatkala seorang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Di saking dahsyatnya penyesalan. Kita kalau ke dunia menyesal, sedih, kadang luar biasa sedihnya, tidak sadar dia gigit jarinya kan begitu. Ini bukan jari aja yang dia gigit, kedua tangannya dia gigit. Saking menyesalnya. Apa yang dia katakan? Wahai andai kata, saya ketika di dunia, saya itu membuat sebuah jalan yang saya tempuh, saya ikut bersama Rasul. Wahai betapa kasihannya saya, andai kata saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai kecintaanku. Nah, ini fanatik yang seperti ini berbahaya. Jelas ya? Bermadhab itu tidak salah madhabnya. Para ulama apa artinya madhab? Ya, kalau dia dalam fikih ya, madhab maksudnya dalam madhab fikih, itu tidak salah. Tapi di dalam akidah, madhab itu cuma satu. Hanya ada madhab ahli sunnah, madhab as-salaf, jalannya para ulama ahli hadis. Cuma ada satu saja. Itulah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi dari masa ke masa. Tapi dalam fikih ada beberapa madhab. Ya, yang terkenal di masa ini ada 4 madhab. Ada 4 madhab. Dan madhab ini adalah cara memahami fikih namanya. Cara memahami fikih. Jadi metodenya itu beda. Ya, misalnya kitabul jihad.
Kalau madhab Hambali, kitabul jihad ini diletakkan di akhir pembahasan ibadah. Makanya setelah pembahasan haji, jihad mereka bahas. Kalau di madhab lain tidak, dikasih di pembahasan lainnya. Mungkin ada yang masuk ke muamalah, ada yang masuk di interaksi kepada manusia. Ya, beda di dalam meletakkannya. Ini kan tartib namanya. Jelas ya, di dalam memahami. Ya. Kenapa misalnya Imam Malik dia mulai langsung dengan bab solat? Ini kan fikihnya namanya. Mulai dengan pembahasan waktu solat. Sedangkan ulama yang lain mereka memulai dengan kitabut tahara. Bab tentang bersuci. Ini kan tartib dalam fikih. Dan itu ada alasannya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia mengikuti mendalami fikih di atas satu madhab dalam rangka susunan ilmiah di dalam membentuk kemampuan ilmiahnya, itu adalah hal yang bagus. Sebab kalau dia gabung-gabung madhab bisa bingung, apalagi bagi apa? Bagi para pemula. Tapi dasarnya fikih itu ma'rifatul huda bidalilihi. Ma'rifatul dalil ma ta'lilihi. Itu fikih. Dia mengenal dalil beserta dengan alasannya. Jadi kalau dia tahu sesuatu yang benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Ya. Benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Itu fikih. Ya. Jadi kalau ada madhab tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak kuat, maka dia tidak ambil. Dia ambil madhab yang lain. Itulah cara beragama. Kita pakai madhab manapun tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Baik.